Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tamisani dari Prodi Manajemen Pagi dengan NIM 8921560. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk penilaian UTS mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu Bu Nadia Rista MPD. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang kamu ketahui tentang manajemen logistik? Menurut pendapat saya, manajemen logistik adalah suatu bagian dari manajemen rantai pasok atau supply chain management yang di dalamnya melakukan perencanaan, melaksanakan, serta mengendalikan arus barang secara lebih efektif dan efisien, yang mencakup transportasi, distribusi, penyimpanan, jasa layanan, serta informasi terkait mulai dari mana barang tersebut berasal hingga tiba di tempat konsumen untuk bisa memenuhi keperluannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu jika kamu seorang manajer, apa yang kamu lakukan jika ada bagian barang yang hilang di gudang atau di tempat penyimpanan? Yaitu yang harus dilakukan perusahaan ketika mereka kehilangan barang, mengecek jumlah persediaan dan mencarinya di gudang. Jika kita bicara tentang persediaan barang, baik barang dagangan maupun barang milik perusahaan, maka semua barang tersebut adalah tanggung jawab seorang manajemen logistik. Jadi, jika barang tersebut hilang, kita harus mencarinya dan menemukan kembali dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, seberapa penting adanya fungsi manajemen logistik pada perusahaan? Menurut pendapat saya ada 7 fungsi yang sangat penting terhadap manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Dalam hal perencanaan dan pemenuhan kebutuhan, fungsi manajemen logistik adalah sebagai perencanaan dan penentuan keperluan dari setiap program organisasi yang meliputi analisa produk, skala prioritas, dan juga ketersediaan barang. Aktivitas perencanaan juga harus memperhatikan anggaran yang disediakan oleh perusahaan, faktor ketersediaan, dan juga kemudahan dalam mengakses suatu barang. 2. Yaitu fungsi pengadaan. Fokus penting yang harus diperhatikan dalam manajemen logistik diantaranya adalah pengadaan barang. Jika terjadi ketidaksesuaian anggaran, nantinya akan mengalami kesulitan dalam mengubah perencanaan sehingga pihak manajemen logistik harus melakukan improvisasi dalam mengelola kegiatan logistik dengan perubahan budget yang terbatas. 3. Penganggaran. Salah satu fungsi penganggaran dalam hal manajemen logistik adalah untuk memastikan apakah kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran perusahaan. Jika tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya. 4. Penyimpanan dan penyaluran. Fungsi lain manajemen logistik dalam menyimpan dan menyalurkan adalah mengetahui produk barang mana yang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya, sehingga barang tersebut bisa disalurkan ke pihak lain sesuai dengan SOP perusahaan. Dan yang kelima, pemeliharaan. Fungsi lainnya adalah pemeliharaan barang yang berguna untuk memastikan produk barang yang tersimpan aman dan tidak cepat rusak. 6. Penghapusan. Fungsi manajemen logistik lainnya adalah berupa aktivitas penghapusan untuk memisahkan barang yang sudah rusak atau tidak layak, memperbaikinya atau menggantinya dengan yang sesuai. 7. Pengendalian. Manajemen logistik berguna juga dalam pengendalian yang dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan tujuan memastikan seluruh fungsi logistik bisa dilakukan sesuai harapan. Ya, itu semua 7 hal fungsi penting untuk manajemen logistik. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, yaitu kendala apa yang bisa terjadi pada saat penerapan manajemen logistik pada perusahaan? Kendala yang akan terjadi menurut pendapat saya akan ada 5 kendala yang bisa terjadi dalam manajemen logistik. Yang pertama yaitu perencanaan logistik yang kurang matang, seperti penanganan logistik ala kadarnya, prosedur dan pengelolaan administrasi logistik yang tidak memadai. Dan yang kedua, jumlah barang persediaan logistik yang tidak diketahui secara pasti karena tidak adanya tertib administrasi terhadap distribusi barang-barang yang masuk.
Yang ketiga, barang-barang mengalami kerusakan di tempat penyimpanan karena salah penempatan dan perawatan logistik. 4. Terjadinya pemborosan karena pemadatan barang-barang persediaan yang kurang efisien dan kurang tepat. 5. Yang terakhir, banyaknya logistik yang kadaluarsa karena kesalahan dalam waktu pengeluaran logistik. Ya, itu semua adalah kendala yang terjadi dalam manajemen logistik. Selesai semua pertanyaan dan telah saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.